ada jawaban yang kurang selaras sama jawaban saya nanti, atau pembahasan kita malam ini bisa ditanyakan atau bisa jadi bahan diskusi malam ini. Oke, sebentar aku share screen dulu. Oke, teman-teman udah bisa lihat pembahasannya. Jadi untuk yang pertanyaan soal nomor 1, aku bacain dulu ya. Mulai dari soalnya. Sebuah perusahaan minyak di daerah Sidoarjo sedang melakukan aktivitas pemboran atau drilling, di mana reservoir engineer memperkirakan bahwa pada kedalaman 3 km, berarti kedalaman kita beri lambang H ya, dari permukaan tanah, sumber minyak akan memiliki tekanan alami maksimum atau Pmax-nya itu 30.000 kPa. 30.000 kPa ini dapat ditulis sebagai delta P-nya. Kemudian nanti konversinya disesuaikan dengan satuan yang ada. Agar aktivitas tersebut terhindar dari blowout. Blowout itu seperti semburan. Jadi kalau di reservoir atau drilling itu biasanya terjadi blowout dan blowdown. Sama-sama semburan, tapi kalau blowout itu semburannya ke atas, kalau blowdown itu ke bawah. Kemudian maka aliran fluida drilling memiliki densitas atau rho sebesar 1.500 kg per meter kubik dengan laju aliran volumetrik 5 liter per sekon, yaitu bukan 5,1 tapi 5 liter per sekon, yang dipompakan menuju mata bor dan kemudian disirkulasi kembali ke atas permukaan. Menurut pendapat Anda, apakah proses tersebut dapat dilakukan dengan aman tanpa menggunakan blowout preventer? Jadi blowout preventer itu adalah pencegahan supaya tidak terjadi blowout. Itu biasanya dipasangkan seperti pipa-pipa atau pemasangan alat yang mencegah bukaan valve-nya itu si minyaknya itu tidak tersemburu keluar seperti itu. Nah itu kita tinjaunya kalau dari mechanical fluid sendiri kan dari definisinya kan di mana si suatu zat atau fluida itu mempunyai dua jenis ya, itu dari compressible maupun incompressible. Nah, artinya compressible sendiri kan dapat ditekan ya atau dipengaruhi. Nah, Mbak, di sini, maaf sebelumnya share screen-nya belum kelihatan, oh, ya? Mbak. Share screen-nya belum kelihatan. Oh, sebentar. Aku ulangin lagi ya. Iya, Mbak. Sebentar. Kayaknya ada yang Udah masuk? Udah masuk belum ya, teman-teman? Udah, Mbak. Oke, sudah, Mbak. Dulu ya. Jadi di sini ini mohon maaf ya kalau tulisannya kurang jelas. Kalau kurang jelas nanti ditanyakan aja. Jadi ini kurang lebih gambarnya mulai dari reservoirnya itu, nanti kedalamannya itu kita tulisnya 3.000 meter atau halnya. Nanti kita konversikannya terserah ya. Sebenarnya satuan itu kita bebas mau mengonversinya seperti apa. Yang penting
sesuai dengan data yang ada. Nah, di sini aku konversi dari 3.000 meter ke feet. Kemudian untuk delta P sendiri tadi disebutkan 30.000 kPa. Delta P sendiri itu adalah tekanan alami maksimum yang terjadi di drillingnya itu ya. Di sini karena aku kebetulan tadi konversinya ke feet, sehingga aku dari kilopascal ke converse per inch kuadrat atau LBF per inch kuadrat. Kemudian di sini ada data kecepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat juga dikonversi jadi feet per sekon kuadrat. Data-data yang lainnya adalah jumlah alir volumetrik 5 liter per sekon, dan terakhir rho ya. Rho dari minyaknya itu sendiri 1.500 kg per meter kubik, aku konversi ke ton massa per kubik feet. Nah, di sini gambar seperti ini. Sebenarnya gambar itu yang penting jelas ke dalamnya seperti apa, kemudian inting fluidanya seperti apa. Nah, kalau dari tanda panah itu tuh artinya tuh tanda panah keluar itu artinya untuk arah aliran semburannya sebenarnya, atau arah aliran blowout-nya. Sebenarnya ini kita tuh meninjaunya karena tadi aku sebutkan itu adalah fluida. Kan fluida ada kompresibel dan incompressible. Nah, kompresibel itu adalah fluida yang dapat ditekan. Di sini hubungannya karena ada tekanan, berarti dia adalah termasuk fluida yang kompresibel. Sedangkan fluida kompresibel dan incompressible sendiri itu pasti mempunyai sifat-sifat fisis. Nah, dari sifat-sifat fisis inilah yang kita bisa tinjau untuk melihat apakah si fluida ini tuh dapat terjadi blowout atau tidak, itu dari sifat-sifat fisis tersebut. Sifat-sifat fisis itu apa aja ya kira-kira? Nah, sifat fisis itu yang biasanya ada di buku Paris. Nah, misalnya teman-teman mesti tahu lah ya, ketika praktikum fisika dasar, ketika praktikum kimia analisa, kimia organik, ya, itu ada densitas, kemudian ada viskositas, ada titik didih, titik lebur, dan segala macam. Nah, kita tinjaunya karena dia itu adalah tekanan, sedangkan dari rumus perubahan tekanan itu sendiri adalah Rho kali G kali H, sehingga kita bisa melihat bahwa sifat fisis fluida itu sendiri diambil dari densitas. Nah, bagaimana caranya kita tahu itu terjadi blowout atau perlu ada blowout preventer atau pencegahan blowout atau tidak? Itu dengan cara kita menghitung nilai sifat fisis itu tersebut, atau Rho itu tadi, atau densitas. Nah, kan tadi udah ada densitas yang Mbak lah, ngapain kita ngitung lagi? Nah, kita ngitung lagi sebagai parameter dia itu kurang dari densitas yang ada apa enggak. Kalau misalnya kurang dari atau sama dengan, artinya dapat dilakukan tanpa terjadinya blowout, tanpa membutuhkan blowout preventer. Namun kalau misalnya dia melebihi dari densitas yang ada atau densitas si fluida itu tersebut, maka berarti dia perlu menggunakan blowout preventer, atau artinya tidak aman kalau tanpa blowout preventer seperti itu. Jadi kita tinggal masukin aja nilainya, delta P sama dengan Rho kali G kali H. Nah, kita peroleh berapa? Nah, di sini sebenarnya yang agak susah di sini tuh konversinya sih, karena kan delta P tadi kita dari 30.000 kilopascal ya, 30.000 kilopascal kita konversi jadi pound per inch kuadrat. Nah, kita konversi lagi, karena itu konversinya cukup banyak, gimana caranya si Rho itu kan otomatis massa per volume, otomatis kilogram per meter kubik atau pound massa LBM per feet, cubic feet atau feet pangkat 3 gitu. Nah, intinya ketika kalian udah dapat Rho, kalian tinggal cocokin nih sama Rho-nya tadi yang diketahui di soal, itu kurang dari, lebih dari, atau malah sama dengan. Gitu. Sebenarnya kalau kurang dari itu sama dengan, artinya itu sudah memenuhi syarat kalau si fluida ini tidak akan terjadi blowout di sistem reservoir atau drilling minyaknya ini. Seperti itu. Ini cuman Rho kali G kali H aja sih, perubahan tekanan aja diambil dari tekanan maksimum yang terjadi. Gitu. Untuk nomor 1 ada yang mau ditanyain teman-teman? Kalau nggak ada pertanyaan bisa aku lanjutin. Kira-kira responnya gimana ya?
Oke, kayaknya nggak ada pertanyaan ya. Aku lanjutin ke nomor 2 aja ya, soalnya kebetulan waktunya juga tinggal beberapa menit lagi, aku bisa. Jadi kita lanjut aja nomor 2. Kemudian untuk yang nomor 2, di situ sebenarnya sama ya, unit sama-sama tentang minyak, tapi dia di unit refinery. Jadi unit refinery itu adalah unit pemurnian. Unit pemurnian di minyak ringan ini menggunakan tangki. Tangkinya itu bentuknya adalah silinder ya, silinder tegak atau vertikal. Jadi diameternya 2 meter, sedangkan tingginya 6 meter. Jadi kita tulis D-nya sama dengan 2 meter, H-nya sama dengan 6 meter. Lalu nanti kita konversi satuannya ke feet. Kemudian desain awal tangki tersebut digunakan untuk mengisi minyak ringan hasil distilasi memiliki densitas atau Rho ya. Rho itu adalah sifat fisik yang perlu kita tinjau, yaitu 250 kg per meter kuadrat. Tangki ini terbuat dari karbon steel atau baja karbon yang memiliki tegangan tarik 100 MPa. Jadi tegangan tarik itu bisa kalian cek ya. Kalau biasanya yang mekanika fluida itu udah pada punya buku ya, Noel de Nevers itu di yang edisi ketiga. Kalian bisa cek di halaman 48 sampai 49. Di situ kalian bisa tahu apa sih tensil itu. Nah, tensil itu atau tegangan tarik itu terjadi karena adanya tekanan fluida yang datang mengisi ruang. Jadi dia tegangan yang datang mengisi ruang itu berpengaruhnya tuh ke semua arah. Jadi kayak rumus gayanya itu adalah gaya tekanan ya, F sama dengan P dikali A gitu. Jadi tekanan yang ada tinggal dikali sama luas transfer massa yang terjadi gitu. Jadi F sama dengan P kali A. Itu karena adanya tensil. Tensil itu lambangnya bisa sebenarnya bisa banyak ya, bisa theta, bisa sigma. Nah, tapi kita ambil sesuai sama yang di buku aja ya. Jadi itu tensil yang aku tulis tegangan tarik, lambangnya seperti itu, atau bisa juga delta P. Nah, jadi di sini tensilnya itu atau tegangan tariknya 100 megapascal. Nah, kita nanti konversi lagi supaya menyamakan ke satuan panjang feet, jadi converse per feet kuadrat aslinya. Nanti dikonversi ke inch juga boleh, dikonversi ke feet juga boleh. Kemudian di sini ditanyakan bagaimana tinjauan tentang dinding tangki di bagian dasar. Kemudian yang kedua itu ketika kondisi emergensi di menara distilasi. Jadi seolah-olah itu tangki silinder itu adalah tangki setelah menara distilasi. Sehingga minyak ringan di tangki ini terpaksa dikosongkan dan kemudian minyak mentah dengan volume 16 meter kubik dengan water cut, atau water cut itu seperti adanya kandungan air yang ada di dalam suatu senyawa ya. Jadi karena di menara distilasi itu refinery atau pemisahan atau pemurnian, jadi biasanya ada pengotornya. Nah, di sini pengotornya adalah si waternya itu atau si airnya, kandungannya 90%. Dari menara distilasi dialihkan ke tangki ini. Sebagai seorang process engineer atau PE, Anda diminta meninjau kelayakan ide tersebut. Apakah menurut Anda layak? Jelaskan pula pertimbangannya. Jadi di sini diketahui bahwa ketebalan tangki itu adalah fungsi ketiga. Artinya kita meninjaunya itu dari segi volume sih sebenarnya, atau segi karena kan volume itu kan juga luas alasnya itu untuk gaya tekannya dikali dengan tingginya kan, seperti itu, atau volumenya. Kemudian diketahui pula data Rho airnya. Rho airnya itu adalah 1000 kg per meter kubik. Nah, jadi kita bisa tuliskan di sini gambar tangkinya, gambar tangki silinder vertikal atau tegak dengan diameternya berapa, 2 meter, kemudian tingginya 6 meter. Kita tulis juga Rho itu tadi adalah Rho ini ya, Rho minyak ringan ya. Jadi dilengkapin ya. Aku nulis di sini cuma Rho sih. Jadi dilengkapin lagi Rho minyak ringan itu 750 kg per meter kubik. Kemudian tegangan tariknya atau sigmanya atau tetanya itu
adalah delta P sama dengan 100 MPa. Kemudian ditanyakan adalah bagaimana cara menyusun dinding tangki, sama layak atau tidak sih si dinding tangki itu ketika ketebalannya itu sama dengan apa yang kamu rancang seperti itu. Nah, kembali lagi ya, mekanika fluida itu meninjau sifat fisiknya. Nah, kita lihat nih di sini jelas ada tegangan tarik, sedangkan tegangan tarik itu atau tensil itu ada karena gaya tekan. Gaya tekan itu berarti berpengaruh juga sama sifat fisik seperti densitasnya. Jadi densitas itu merupakan sifat fisik yang sebenarnya paling berpengaruh, yang sangat mempengaruhi input adalah suhu. Namun tekanan juga dapat mempengaruhi, meskipun pengaruhnya tidak sebesar suhu. Nah, di sini kita jawabnya adalah dari sifat fisik densitasnya. Lanjut untuk pembahasannya. Di sini aku ambil dari figur 2.7. Jadi kalau kalian mau ngecek, aku udah tulis ya persamaan 2.24 pada buku Noel de Nevers edisi ketiga, itu halaman 49. Kalian dapat menemukan persamaan P kali D kali delta Z sama dengan 2 kali tensil ya, dikali delta Z dikali T, sehingga nanti delta Z-nya bisa dicoret. Nah, ketika delta Z dicoret, di sini kalian menemukan T. T di sini bukan ini ya, bukan T waktu ya, tapi T ketebalan ya, ketebalan dari dasar tangki ini. Jadi seolah-olah kayak ya aku gambar kayak piringan tuh, kayak apa namanya, potongan dari si dasar tangki. Nah, kemudian ketebalannya tuh aku gambarkan sebagai kotaknya itu. Nah, kotaknya di sini. Kemudian dianggapnya adalah delta Z, yaitu delta Z. Jadi bisa ditulis F sama dengan tensil dikali delta Z kali T. Jadi itu bukan 4Z ya, aku salah tulis. Jadi itu yang benar adalah delta Z. Kemudian dari profil dinding tangki ini, ketebalan tangki ini kan bisa kita tinjau dari tekanannya tadi ya. Ketika tensil itu berpengaruh ketika ada daya tekan dikali dengan luas transfer massa yang terjadi, atau A, atau luas permukaan juga bisa disebut seperti itu. Kita lihat dari total tekanannya. Jadi total tekanannya adalah tekanan udara ditambah dengan tekanan minyak, di mana tekanan udara itu adalah atmosferis. Ya, di sini teman-teman masih tahu kan, atmosferis itu adalah tekanan ketika besarnya 1 atm ya, atau 14,7 pound force per inch kuadrat. Nah, terus ditambahkan dengan tekanan minyak. Nah, tekanan minyak itu sendiri rumusnya adalah sama seperti tadi yang satu, yaitu Rho dikali G dikali H. Nah, di mana Rho-nya itu kita peroleh dari soal tadi kita menunjukkan ini ya, ada 750 kg per meter kubik atau 2,822 pon massa per kubik feet. Nah, itu dikalikan dengan G-nya itu 9,8 kali 9,8 meter per sekon kuadrat, nanti dikonversi juga jadi aku jadi feet per sekon kuadrat. Nah, di mana nanti ini dikonversi, ini ada konversinya ya, gimana caranya. Pon massa per feet pangkat 3 kali feet per sekon kuadrat kali feet itu dijadikan ke pound force per inch kuadrat ya. Itu kan satuan KPA, sama aja KPA, satuan tekanan. Nah, terus kita bisa jumlahkan sehingga kita dapat tekanan totalnya sekian. Sebenarnya syarat untuk tekanan tangki itu kuat atau tidak itu tinggal dilihat tekanan di tangki itu lebih besar daripada tekanan di minyak atau tidak. Kalau misalnya lebih besar daripada minyak, berarti dia mampu untuk menahan minyak tersebut. Tapi kalau misalnya tekanan di minyak itu lebih kecil daripada lebih besar daripada tangkinya, berarti tangkinya tidak kuat atau tidak direkomendasikan. Seperti itu. Ini kurang lebih seperti ini ya, tinggal gampang sih, ini tinggal tekanan total ditambah tekanan udara ditambah tekanan minyak. Tekanan minyaknya sama, rumusnya adalah Rho kali G kali H. Kalau yang ini sih lebih ke jawaban nomor 2, jawaban B ya. Jawaban B itu kan dia
gimana caranya kita menentukan ketebalan tangki dengan asumsinya adalah fungsi ketinggian gitu, ketebalan tangkinya. Jadi lanjut. Nah, ini penjabaran dari, ini agak blur ya, tapi ini sama kayak yang di persamaan. P kali D kali delta Z sama dengan 2 kali tensil dikali delta Z kali T, sehingga delta Z-nya bisa dicoret. Nah, di sini kita akhirnya memperoleh persamaan T kali D kali 2, sama dengan 2 kali tensil kali T. Sehingga T di sini saya tekankan sekali lagi, T di sini bukan waktu ya, tapi tebalan sama dengan P dikali D dibagi 2 kali tensil. Di mana P yang kita masukkan itu adalah P total yang kita tadi hitung, yaitu 14,9572 pound force per inch kuadrat dikalikan dengan diameternya, baru dibagi dengan 2 dikali tensil. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Atau mau dicatat dulu? Gimana teman-teman, ada yang mau tanya nggak? Mungkin Mbak mau di screenshot aja dulu. Masih basic, masih row kali G kali. Teman-teman ada yang mau tanya nggak? Gimana? Kalau nggak ada mungkin dilanjut aja Mbak. Iya, lanjut atau mau aja dilanjutin nomor mungkin. 3? Oh iya, yaudah. Oke, nomor 3 itu bisa dicek. Nomor 3 itu kan tentang hubungannya tentang hukum Archimedes juga, karena itu kan proses dia itu mengapung, melayang, dan tenggelam itu udah biasa di fisika biasanya ya. Itu bisa kalian cek, bentar aku cek dulu di halaman. Kalau di buku kalian bisa dicek di buku halaman 40, 41, di situ ada konstan density fluida. Kemudian pembahasannya sih lebih simpel ya ini, karena cuman mungkin bingungnya ketika dia itu mengapung apa tenggelam gitu. Di sini kan ada drum, itu bentuknya sama, silinder. Diketahui diameternya, diketahui tingginya, kita bisa tuliskan dia sama dengan 4 feet, 1,22 meter, dan hanya sekian. Kemudian diketahui di situ. Nah, di sini mungkin yang bikin bingung adalah diketahui berat spesifik. Berat spesifik itu sama aja kita hampir sama dengan specific gravity, atau kita tulis saja SG gitu. Jadi ada 2 macam specific gravity atau berat spesifik, yaitu berat spesifik air laut dan berat spesifik drum. Oh, mohon maaf, ada berat spesifik betonnya ya, ada beton. Jadi di sini posisinya si drum berbentuk silinder itu masuk ke dalam air laut. Nah, setengahnya itu terendam oleh air laut dan setengahnya itu adalah mengapung. Kemudian seolah-olah kita akan memberikan beton di dalam drum ini. Nah, berapa volume beton yang dapat kita hitung ketika si drum ini harus tenggelam sepenuhnya gitu ya, pertanyaannya sekarang kurang lebih seperti itu ya. Itu kan volume minimum yang diperlukan untuk merendam drum ini sepenuhnya. Jadi gimana caranya yang tadi yang porsinya setengah terendam air laut dan mengapung, itu ketika ditambahin beton itu full dapat menenggelamkan si drumnya itu. Nah, sebenarnya ini ada 2 jenis pengerjaan. Itu baik kalian boleh mencari massa drumnya dahulu atau mencari gaya dari drum yang terendam. Jadi di sini tinjauannya untuk yang terendam dan mengapung itu ke volume yang terendam. Gitu. Jadi di sini aku ada perbaikan sedikit ya. Jadi pertama mencari massa drum. Di sini gaya drum yang terendam sama dengan berat spesifik air laut dikali volume drumnya. Nah, ini volume drum yang terendam aja, jadi nanti dikali setengah. Ya.
Nah ini aku kurang dikalikan setengah, nanti aku kasih ralatnya. Jadi di sini kita tahu kan gaya itu rumusnya adalah M kali A atau M kali G ya, massa dikali percepatan gravitasi. Jadi massa drumnya kan kita nggak tahu, terus dikali percepatan gravitasi, seolah-olah kita asumsi ya, di sini kita asumsi percepatan gravitasinya itu 9,8 meter per sekon kuadrat, atau jika kita konversi per sekon kuadrat adalah 32,131. Kemudian SGR lautnya kita diketahui. Kemudian volumenya itu adalah volume silinder ya. Volume silinder itu kan pi per 4 d kuadrat dikali tinggi atau t, pi per 4 d kuadrat t gitu. Nah itu dikalikan setengah karena apa? Karena posisinya yang terendam adalah setengah drumnya ya. Jadi ini aku ada ralat sedikit untuk volume drumnya itu nanti dikalikan setengah lagi. Nah setelah kalian memperoleh massa, nanti masanya itu dimasukkan untuk mencari volume beton. Nah, volume beton itu sama, rumusnya adalah V drum yang terendam sama dengan, cuma tinggal diganti berat spesifik beton dikali sama V minimum beton. Nah, di mana di sini V drum terendamnya sama kayak tadi. Massa yang kita cari dikalikan sama kecepatan gravitasi, seolah-olah kita boleh nyari massa atau boleh nyari gaya, sama aja. Kalian terserah mau mencari yang mana aja. Nanti aku susulin lagi jawaban untuk opsi yang lain supaya kalian lebih gampang mau milih yang mana yang kalian lebih suka caranya gitu. Jadi di sini V drum terendamnya kan sama kayak tadi, 824,85 kilo massanya drum dikali sama 9,8 meter per sekon kuadrat dibagi sama berat spesifik si beton tadi, atau berapa, 23,5 kilo newton per meter pangkat 3. Kilo newton itu sendiri kan 10 pangkat 3 di kilogram meter per sekon kuadrat kali 10 pangkat 3 ya gitu. Jadi kalian nanti dapat volume minimum beton. Sampai sini ada yang mau ditanyakan kira-kira? Karena aku kebetulan cuma bisa sampai jam 8. Kemudian untuk nomor 4 nanti aku ini kurang tahu mau dibahas selanjutnya hari berikutnya di belajar bareng selanjutnya, atau bisa disusulkan jawabannya untuk bahan belajar teman-teman. Aku kembaliin ke moderator kalau misalnya ada pertanyaan. Terima kasih. Dari teman-teman nggak ada pertanyaan lagi. Ada yang mau ditanyakan nggak? Halo teman-teman. Ya udah kalau bertanya, mana? Iya. Kalau misal pertanyaannya lain, bisa nggak? Kebetulan Mbak Vale cuman bisa sampai jam 8 ya Mbak? Ini aja, kalau misalnya ada pertanyaan lain boleh disampaikan sekarang. Nanti siapa tahu kan bakal ada pembahasan lanjut kan di hari. Saya kurang tahu ya di konfirmasinya nanti kapan. Tapi boleh kalau mau ditanyain supaya bisa ditamu ke saya dulu juga nggak apa-apa. Ya udah, Mutiara, kalau mau ditanyain silakan. Oh ya, makasih sebelumnya. Silakan, nama saya Mutiara Kawati Azil. Ingin bertanya, Kak, kan ini pertanyaannya yang tentang dari tempatnya Pak Afido. Saya ingin bertanya, dengan menggunakan prinsip neraca massa dan energi, estimasikan waktu yang dibutuhkan untuk mengeluarkan fluida dari dalam tangki silinder horizontal. Tulis asumsi yang Anda gunakan dengan jelas dan pakai variabel yang Anda definisikan. Itu bagaimana ya, Kak? Terima kasih. Terima kasih Mutiara. Mungkin pertanyaannya ditampung dulu. Untuk jawabannya mungkin akan dilanjutin di kegiatan belajar bareng selanjutnya. Ini ya, terima kasih ya Dek Mutiara. Ini dari moderator biar jadi arsip buat saya. Oh ya udah.
Ada lagi siapa tahu biar bisa dibahas buat kedepannya. Nanti aku cariin jawabannya. Kemudian aku mau tanya dulu sih, itu pertanyaannya Pak Afido itu terkait neraca massa, neraca energi, sama asumsi-asumsinya aja ya tadi ya? Iya, Yang Kak. tangki silinder ya? Iya, Kak. Udah itu aja. Ada hubungannya sama apa ya? Sama perubahan tekanan, atau perubahan suhu dan lain-lain gitu, ada yang diketahui nggak? Atau cuman teori itu aja? Yang di sini cuma teori aja, Kak. Oh ya udah, oke. Ya Pak. Oke, ada pertanyaan, saya kembalikan ke moderator kalau misalnya ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Gimana dari teman-teman, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Mungkin cuman itu aja, Mbak. Baiklah, kegiatan belajar bareng kita udah selesai. Terima kasih kepada Mbak Vale telah meluangkan waktunya untuk memaparkan materi yang diberikan. Untuk menutup kegiatan pada malam hari ini, karena tadi dibuka dengan doa, maka kita tutup juga dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baiklah, untuk teman-teman, terima kasih udah hadir pada kegiatan belajar bareng malam hari ini. Terima kasih juga untuk Mbak Vale karena udah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat. Semangat terus untuk UTS-nya, semoga dilancarkan. Teman-teman, untuk selanjutnya nanti kita bakal ada info lagi mengenai belajar bareng yang akan dilanjutkan. Jadi, tungguin terus ya infonya. Nanti bakal diinfoin kok. Terima kasih. Semangat terus ya. Untuk teman-teman udah boleh flip kok. Oke, terima kasih. Terima kasih Wana. Terima kasih Mbak Vale, terima kasih Wana. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih.